Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua habis nonton pertandingan antara Indonesia U23 berhadapan dengan Malaysia U23 dan gua akan membuat review pertandingan tersebut. Ya, kita tahu ini adalah pertandingan AFF U23 yang kita tahu pemilihan pemainnya itu kemarin sempat menghadirkan polemik sehingga pemain-pemain yang dipanggil ke ke Piala AFF ini sebagian besar adalah kalau gue bilang ya mungkin tier 2 atau pelapis. Ya banyak pemain-pemain baru yang mungkin kita pun baru pertama kali dengar namanya. Ya. Jadi untuk disclaimer bahwa target kita di Piala AFF ini bukan dari gue ya, dari PSSI. Bahwa ini dijadikan sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia Under 23. Jadi kita tidak mengincar juara sama sekali. Ini bukan karena Indonesia kalau Malaysia gue bilang seperti ini, enggak. Itu memang dari awal targetnya seperti itu. Ya, itu disclaimer dulu. Jadi ini dijadikan ajang jam terbang untuk pemain-pemain muda yang tier 2 tadi untuk dilihat Sinteyong, untuk dilihat dan bisa dipakai nanti di kualifikasi Piala AFC bersama dengan pemain-pemain tambahan, pemain-pemain yang biasa sudah bermain lah, pemain tier satunya, ibaratnya seperti itu. Oke? Nah, kita masuk ke pertandingannya. Jadi Indonesia ini ada di grup A, grup B ya dengan tiga tim isinya. Indonesia, Malaysia dan juga Timor Leste. Ya. Dan AFF U23 ini dibagi menjadi 3 grup. Juara grup akan langsung lolos ke semifinal dan ditambah satu runner up terbaik. Maka dari itu, posisi Indonesia sekarang setelah kalah dari Malaysia ini cukup rawan untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Kecuali mereka bisa misalkan menjadikan Timor Leste lumbung gol dan berharap di grup-grup lain tidak ada yang misalkan 4 poin. Nah, itu sudah berat ya, itu sudah sangat berat. Oke. Dan di pertandingan pertama Indonesia menghadapi Malaysia, mereka turun dengan 3-5-2 seperti biasa. Sinteyong pun sering berapa kali juga memainkan 3 back di timnas senior. Di belakang ada Hernando, penjaga gawang utama tim nasional juga. Di 3 pemain belakang Ferrari, lalu ada Robbie Darwis dan juga ada Kadek Arel ya. Di tengah ada 2 pivot yaitu Muhammad Kanu dan juga seorang bentar gue cek ya. Arkan dengan Beckham sebagai playmaker. Di kanan kiri ada Bagas sebagai kapten dan juga di kiri ada Frankie Misa. Dan 2 striker di depan ada Ramadan Sananta dan juga Irfan Jauhari. Ini 2 pemain yang sudah sering juga nih dipanggil ke timnas senior. Oke. Nah, kalau kita bahas babak pertama sebenarnya berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Dalam arti kita menguasai pertandingan, kita menguasai secara ball possession, kita juga bermain lebih baik dibandingkan Malaysia karena menurutku Malaysia di babak pertama itu nggak ada niatan untuk menyerang sama sekali. Ya, di babak pertama nggak ada niatan untuk menyerang. Mereka praktis bertahan, praktis mengincar long ball, bener-bener apa ya, buruk banget lah Malaysia. Namun apa kita bisa dikatakan baik? Nah, ini poin penting juga. Kita harus bisa bedakan mana yang kesalahan sistem, mana yang kesalahan individual. Kalau kesalahan sistem, contoh, mainnya dari awal udah long ball, jarak pemain jauh, tidak ada kombinasi yang coba untuk dibuat. Itu salah sistem. Tapi ini, niatnya itu sudah benar. Kita jarang melakukan long ball yang nggak jelas. Kita build up dari belakang, kombinasi di tengah, 3 pemain, 4 pemain, itu sudah benar. Tapi yang menjadi permasalahan adalah eksekusinya yang seringkali masih salah. Contoh salah passing, contoh terlalu lama pegang bola, contoh lagi salah kontrol, kerebut bolanya sehingga Malaysia terlihat di babak pertama lebih mengandalkan counter. Beruntung kesalahan Indonesia di babak pertama, kesalahan individual Indonesia di babak pertama yang nggak sedikit juga, itu tidak dihukum oleh Malaysia. Mungkin hanya satu momentum di mana Arkan kehilangan bola, lalu ada pemain Malaysia melakukan fast break dan Hernando bisa melakukan save. Mungkin itu satu-satunya. Tapi sisanya tidak dihukum oleh Malaysia karena Malaysia seperti tadi gue bilang tidak bermain bagus sama sekali di babak pertama. Mereka tidak, mungkin strategi dari pelatih atau gimana, mereka tidak ada niatan lah untuk pressing Indonesia sejak menit awal.
Sehingga Indonesia dibiarkan pegang bola, tapi ya gitu. Masalahnya pada kesalahan individual. Salah passing, salah pengambilan keputusan, telat dalam mengambil keputusan untuk passing, itu berkali-kali. Ya, dan kelihatan perbedaan nih di antara sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri Frankie Misa dan Irfan Jauhari itu nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Justru di kanan Bagas dan juga Ramadan Sananta di situ, Beckham juga sering ke kanan, itu lebih smooth, lebih sering bola itu berada di sisi kanan. Ya. Jadi ada ketimpangan yang terlihat sekali dari serangan Indonesia. Tidak ada variasi. Tidak ada variasi serangan sehingga ujung-ujungnya serangannya yang begitu-gitu aja. Apakah kita dapat peluang besar juga di babak pertama? Banyak? Enggak banyak juga. Ya mungkin selain gol. Sisanya ya setengah-setengah peluang. Shootingnya kebanyakan ngincer burung. Kalau misalkan itu ada kontes tembak burung, udah mati banyak itu burung. Serius, karena tendangannya Indonesia ke atas semua. Serius. Jadi masalah kita itu masih ada di final pass. Masalah kita ada di kesalahan individu. Masalah kita ada di finishing. Finishing kita masih bisa gue katakan, ya, sorry itu saya masih berada di bawah standar. Cuman, gue masih bisa paham lah. Karena ini pertandingan pertama, ini tim baru, ini tim yang seperti gue bilang tadi, tier 2 lah bisa gue katakan, bukan pemain-pemain utama. Jadi secara kekompakan, secara chemistry itu masih belum kompak lah. Jadi gue masih bisa paham, kesalahan-kesalahan seperti itu masih paham, terutama di babak pertama. Gue harapkan di babak kedua lebih solid kan. Ya, sudah ada chemistry, sudah ada pressure-nya itu di babak pertama sudah hilang dengan gol pertama. Terus ya mungkin secara kekompakan juga lebih kompak ya. Ternyata di babak kedua justru Malaysia dengan mengganti satu pemain aja, yaitu yang bule itu gue nggak tahu namanya, sorry ya. Pokoknya yang ke pemain bule lah, striker mereka di situ Malaysia ternyata lebih ngegas. Malaysia lebih berniat untuk menyamakan kedudukan, bahkan menang. Kelihatan intensionalnya Malaysia lebih offense. Nah, di situ pemain kita yang di babak pertama seperti yang gue bilang, kesalahan-kesalahan individual yang dibuat oleh pemain kita tidak dihukum oleh Malaysia. Di babak kedua berkali-kali dihukum, berkali-kali dieksploitasi, berkali-kali dicecer lah oleh timnas Malaysia. Puncaknya di mana? Puncaknya di penalti. Apakah sebelum itu ada peluang besar dari Malaysia? Enggak juga. Ya. Enggak juga, enggak ada peluang juga. Tapi penalti itu benar-benar ngaruh. Penaltinya itu di menit ke 54. Di awal babak kedua, pelanggaran yang dibuat Kadek Arel nggak penting sama sekali. Orang bilang diving yang mungkin sentuhannya tipis, duel 50-50. Cuman kelihatan di situ Kadek Arel terpancing dan ada sentuhan, memang ada challenge, dan wasit melihat itu penalti. Bam, 1-1. Setelah 1-1, kelihatan di situ drop, percaya diri drop, mental drop. Malaysia kebalikannya, mental naik, kepercayaan diri naik. Sehingga Malaysia memanfaatkan momentum itu untuk gempur Indonesia berkali-kali. Kadek Arel, Frankie Misa, ini dua posisi yang berkali-kali dieksploitasi untuk melakukan serangan dari skubu Malaysia. Karena banyak kesalahan individual, banyak kesalahan passing yang dibuat. Gue nggak ngerti ya, Kadek Arel ini gue nggak pernah nonton di liga. Gue nggak bisa judge dia karena dia pemain yang masih muda, jadi gue nggak bisa judge dia jelek atau apa. Tapi kelihatan ini pemain kena mental. Ketika dia melakukan kesalahan, habis itu sering membuat kesalahan passing yang nggak perlu sama sekali. Dia itu harus paham bahwa dia itu center back. Ketika dia melakukan kesalahan, dia salah passing, maka areanya itu langsung berbahaya. Nah, ini yang tidak diantisipasi. Tidak diantisipasi oleh DM ataupun gelandang. Sehingga terjadilah gol kedua. Itu juga berkat kesalahan passing. Bam, 2-1. Ini salah siapa? Menurut gua, ini adalah kesalahan STY. Di sini doang kesalahan STY, bukan dari sistem. Tapi dia telat ganti pemain. Dia tidak melihat bahwa Kadek Arel ini sebenarnya sebelum terjadi gol kedua, itu banyak kesalahan yang dibuat. Dia tidak cepat, dia tidak respon langsung dengan mengganti pemain. Si Kadek ini diganti, tapi enggak.
dia diberikan kesempatan bahkan 90 menit bermain dan ujung-ujungnya kebobolan kedua. Ya tentu saja itu sebuah resiko yang diambil pelatih. Dan terakhir dia masukin banyak pemain yang ya sorry itu saya gue nggak terlalu kenal ya, ragil. Gue nggak ngerti ya. Lu minimal tunjukkan fighting spirit. Kalau lu bakatnya so-so, teknik lu so-so, minimal fighting spiritnya ada. Gue nggak ngeliat itu dari ragil. Mungkin kembali lagi gue nggak bisa judge. Ini pertandingan pertama. Tapi gue liat fighting spiritnya aja nggak ada ragil. Lemes, nggak ngerti gitu. Apa mungkin sakit atau apa, gue nggak ngerti. Tapi yang gue liat itu. Ya, terus pemain-pemain lain yang sorry itu gue nggak hafal namanya. Kelly Stroyer mungkin, Kelly Stroyer ya namanya, itu mungkin yang gue sering lihat di Persita. Sisanya nggak terlalu terkenal dan kelihatan serangannya itu udah mulai menurun, drop mental juga nggak ada, crossing yang ujung-ujungnya nggak ada peluang yang berbahaya. Ya jadi kembali lagi ini adalah pelajaran yang berharga sekali. Kena comeback, masalah mental, kesalahan individual yang sama sekali tidak perlu. Ya semoga ini menurut gue menjadi pembelajaran untuk timnas kita yang masih sangat muda. It's okay kalah, kita masih punya peluang lolos walaupun menurut gue agak sulit. Tapi kita harus kejar itu lawan Timor Leste. Kita harus cetak banyak gol, sehingga kita punya peluang lebih besar untuk bisa lolos sebagai runner-up terbaik. Oke, kembali lagi, that's okay. Ini kekalahan pertama, bukan kita langsung nyerang, kita langsung judge pemain, kita harus nyalain pemain, nyalain ST. Nggak sama sekali, karena kembali lagi ini adalah ajang uji coba yang kita bisa lihat, oh kualitasnya seperti ini. Artinya di Piala AFC nanti jangan sampai kesalahan ini terjadi di kualifikasi Piala Asia. Lebih baik di AFF, nggak ada masalah. Yang penting di AFC nanti pemain-pemain yang mungkin tadi itu nggak dipanggil atau apa bisa terseleksi dengan sendirinya, lalu gas di Piala AFC, gas di kualifikasi Piala AFC. Oke? Segitu dulu video kali ini. Jadi ya kalau gue bilang sedih, oke, kesel, marah, tapi ya kita harus cepat move on ya kalau gue bilang. Ya karena ini kembali lagi, walaupun orang bilang gengsi atau apa, still kita harus paham tujuan utama, target utama di Piala AFF ini apa. Yaitu untuk ajang uji coba, untuk jam terbang, untuk menseleksi juga pemain-pemain yang layak nantinya untuk diikut sertakan di kualifikasi Piala AFC. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.